Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir dalam diskusi pada pagi hari ini. Di sini saya Misbahuddin sebagai moderator yang akan memandu langsung kegiatan diskusi sharing session bersama tamu yang sangat spesial sekali, Kang Miftah Nurul Ma'arif dari Tasikmalaya ya. Ya, Ya. Di sini hari ini kita akan membedah artikel yang dibuat langsung oleh Kang Miftah yang berjudul Hubungan Antara Sumber Daya Manusia dan Passion. Judul yang sangat menarik sekali yang harus kita bedah bersama. Tapi sebelumnya, sebelum kita tahu isi dari artikel yang Kang Miftah buat ini, kita harus tahu terlebih dahulu nih mengenai apa alasan mengapa Kang Miftah membuat artikel yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Passion. Mungkin Kang Miftah bisa menjelaskan. oke, baik. Eh, Sebenarnya judul ini sangat krusial sekali dan sangat sangat relevan dengan eh, kehidupan ataupun dengan realita yang sedang ada sekarang. Saya melihat di tempat saya banyak sekali pengangguran dan banyak sekali yang mereka itu udah keluar dari S1 ternyata masih bingung harus kerja apa. Maka di sini saya garis bawahi ternyata kebanyakan dari mereka awalnya mereka tidak tahu passion mereka. Sehingga mereka ketika memilih jurusan pun salah. Ketika mereka bingung dengan mau kerja apapun, mereka akhirnya nganggur dan mereka tidak tahu harus seperti apa. Ini adalah masalah yang sangat kelihatannya kecil tapi ini berdampak untuk negara. Maka saya bahas di sini. Jadi dengan motivasi saya melihat banyak sekali studi kasusnya yang S1 mereka tidak sesuai dengan jurusannya kerjanya, pulang-pulang jadi tukang ojek dan lain sebagainya. Maka eh, adanya artikel ini mudah-mudahan menjadi jawaban bahwasannya dengan mengetahui passion itu akan mempermudah kita untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu. Berarti emang alasan awal Kang Miftah setelah melihat banyaknya Ya. keadaan di lingkungan Kang Miftah yang Hmm. mengapa sih gitu para lulusan-lulusan sekolah, sarjana-sarjana gitu yang sampai hari ini Iya. mereka belum Mereka bekerja, itu masih bingung masih gitu. bingung gitu. Saya tuh mau kerja apa ya? Padahal mereka udah sarjana loh, Iya, gitu. padahal sebelum dia itu mengambil jurusan ketika kuliah, seharusnya dia tuh udah tahu gitu Tahu mereka itu output mau gitu, apa, output iya. dari jurusan kuliah itu harus Jurusan. jadi apa Hmm. gitu. Tapi memang ya ada terkadang emang ada alasan beberapa yang ya kuliah aja dulu gitu, Ya, nanti nah baru itu salahnya di situ. kesananya kita ikuti alurnya Mm-mm. aja gitu. Kadang ada yang seperti itu mungkin tuh salah gitu dan dampaknya ya setelah mereka lulus ya mereka bingung gitu harus kerja apa dan Heeh. bagaimana. Mm-mm. Itu terkait alasan mengapa Kang Miftah mengambil Mengambil. judul artikel ini. Dan juga selanjutnya poin yang mungkin rekan-rekan di rumah dan juga yang sekarang sedang menyaksikan pengen tahu nih, apa sih inti dari artikel yang Kang Miftah buat? Mungkin Kang Miftah bisa memaparkan sedikit saja poin intinya gitu. Oke. Ya, terima kasih. Saya di sini membuat judulnya itu antara sumber daya manusia dan passion. Ini lebih ke supaya lebih classy aja gitu ya di judul-judul artikel. Dan pada intinya ini itu tentang pengaruh passion terhadap peningkatan sumber daya manusia. Jadi seberasa seberapa besarnya passion berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Nah, ini dikupas tuntas dalam artikel ini. Jadi kita pertama dikenalkan dulu apa itu sumber daya manusia, kemudian dikenalkan lagi tentang apa itu passion. Kemudian di situ di bagian bawah saya memberikan suatu gagasan ataupun suatu artikel penulisan mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap pengaruh passion terhadap meningkatnya sumber daya manusia kita gitu. Berarti emang poin pentingnya gitu Uh, agar apa ya? Para orang atau mahasiswa atau pelajar itu bisa menemukan passionnya ya, gitu. mendengar passion dan bisa tahu bahwa passion itu sangat berpengaruh Banget. loh Iya. terhadap kita nanti kapasitas kita, kualitas kita itu akan menjadi tolak ukurnya itu dari kita udah tahu passion atau tidak gitu. Mungkin juga ini ada pertanyaan gitu dari teman-teman yang ada di rumah terkait
kita ini masih bingung menentukan passion kita Mm-mm. gitu. Kita harus bagaimana gitu. Ketika mau sekolah kita harus mengambil jurusan apa, ketika kita kuliah mau mengambil jurusan apa, dan bahkan kita sampai sekarang belum tahu cita-cita dan Mm-mm. hobi kita itu sebagai apa gitu. Iya, Mungkin Kang Mita bisa memberikan sedikit arahan agar kita bisa menentukan passion kita secara tepat dan matang. iya. Eh, Kalau kita dulu pas kecil ya, Hmm. ditanya gitu kan, kamu mau jadi apa pas TK itu? Jawabnya mau jadi pilot gitu kan. Ke SD beda lagi. Bahkan ada yang satu hari besoknya ditanya, hari berikutnya Beda-beda beda. lagi. Iya gitu. Inilah maka di sini di awal saya ada bagian di mana saya mengutarakan apa sih passion itu. Nah, passion itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan sangat antusias dalam melakukan itu karena kita suka. Ya. Biasanya berawal dari hobi gitu kan. Contoh, saya kalau saya main musik itu suka banget, kayak seneng banget. Gak ada yang nyuruh juga, saya suka sendiri gitu. Tapi kalau saya disuruh main bola, pokoknya mau dipaksa gimana pun saya gak mau. Nah itu berarti kalau kita udah tahu apa definisi passion yang sesungguhnya, maka kita sudah bisa menentukan, oh passion saya di situ. Maka ketika nanti kita mau ngambil jurusan di SMA contohnya, gak mungkin kita ngambil IPA karena kita berorientasinya di EPS, maka ngambil IPS gitu. Ketika nanti masuk kuliah pasti ngambil seni gitu. Jadi seperti itu. Maka di sini yang paling penting pertama kita harus tahu dulu apa itu passion, definisi daripada passion itu sendiri. Baru nanti kita bisa menentukan. Berarti ini setelah kita bisa tahu nih kira-kira passion kita itu di situ. Yang jadi permasalahan juga setelah tahapan kita menemukan passion adalah laksana dari gitu. Karena hari ini banyak sekali anak muda atau generasi muda yang banyak rencana tanpa laksana gitu. Seperti halnya kita, oh saya passionnya itu di musik nih. Saya rasa passion saya itu jadi MC karena saya suka ngobrol. Atau saya rasa passion saya itu ada di tari karena saya suka tari. Tetapi masih banyak generasi muda yang masih takut untuk mengambil langkah. Dia itu terjun. Contohnya seperti tadi, dia itu suka berbicara, tetapi dia tidak berani tampil di halayak umum atau di halayak banyak orang. Dia hanya berani berbicara di depan cermin atau hanya dalam ruang lingkup kecil saja gitu. Sehingga ya dia baru hanya ada perasaan bahwa saya itu passionnya itu di sini gitu, tapi dia belum berani untuk melangkah lebih jauh gitu. Makanya mungkin Kang Miftah punya caranya bagaimana? Oke. Saya katakan sebenarnya itu bukan kurang berani atau bukan karena takut, tapi kurangnya motivasi baik dari internal maupun dari eksternal. Pernah gak kita punya cita-cita, kemudian ternyata keluarga ngedukung, ekonomi gak ngedukung. Ini adalah masalah yang sangat benar-benar harus digarisbawahi. Jadi kita jangan menyalahkan anak muda, bukan kurang, mereka itu bukan gak mau, bukan kurang berani, bukan takut, tapi ternyata kebanyakan ada di masalah keluarga. Oh, keluarganya, saya itu dari keluarga kiai, padahal passion saya itu di musik loh. Ternyata bapak saya gak ngizinin gitu. Kemudian ada lagi contohnya, saya dari keluarga orang biasa, saya pengen jadi kiai, tapi ternyata orang tua saya tidak memasukkan saya ke pondok gitu. Jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang itu memang masalahnya bukan di mereka kurang berani atau takut, tapi mereka kurangnya motivasi. Maka solusinya ini berarti harus ada meditasi dengan seluruh masyarakat, bahwasannya kita masyarakat juga harus tahu bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing dan mereka harus didukung dengan kelebihan itu untuk mencapai kesuksesannya gitu. Apalagi dari sekolah juga, pendidikan itu harus mendukung juga. Seperti sekarang ada nih banyak sekolah-sekolah yang memang fasilitasnya masih kurang, sehingga mereka yang punya passion di dunia musik, kalau di sekolahnya gak ada fasilitas untuk menunjang, ya mereka juga tidak bisa berkembang gitu. Karena kalau memang dari nol sendiri itu sulit gitu, pasti sulit sekali. Jadi harus ada tunjangan dari mana-mana, karena kita itu makhluk sosial, gak bisa kita sukses dengan sendiri. Pasti harus ada motivasi baik internal maupun dari eksternal gitu. Dan ingat, motivasi dari diri kita sendiri itu akan hadir ketika lingkungan kita sudah banyak menyupport kita gitu. Berarti bukan hanya
kita selaku generasi muda butuh mental yang kuat Mm-mm. dan juga punya giroh yang tinggi, tetapi memang kita juga butuh dukungan dari Butuh luar dukungan, gitu. betul. Karena memang yang selain diri kita siapa lagi gitu. Karena Mm-mm. kita juga seperti tadi kami kita sampaikan makhluk sosial, Mm-mm. butuh interaksi, butuh dukungan dari Butuh luar dukungan, gitu. butuh curhat lah gitu ya. Ya, kita butuh komunikasi entah dengan sahabat, dengan keluarga atau Iya, dengan pacar gitu mungkin seperti itu. pacar ya. Iya. Gitu. Ya memang masih banyak sekali saya lihat gitu ketika banyak generasi muda yang punya potensi sangat tinggi, dia itu punya potensi yang saya pikir dia itu bisa sangat berkembang di Iya, kemudian semangatnya hari. udah ada gitu kan. Semangatnya udah ada tinggi, tapi memang seperti tadi kamu itu ada permasalahan di keluarganya, ada Ekonomi. ekonominya gitu yang memang cara keinginan kita tidak bisa memaksakan gitu, Mm-mm. apalagi masalah ekonomi yang itu memang masih jadi PR selain dari kita dan juga mungkin PR negara juga Negara gitu juga untuk bisa bagaimana mendukung para harus generasi muda. gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan terkait mental saja Kang, karena Mental. mungkin kalau untuk sosial Mm-mm. biarlah itu ada yang mengatur gitu Iya ya. bidangnya. Terkait mental gitu. Bagaimana cara Kang Miftah melatih mental Kang Miftah agar semakin tinggi gitu. Secara kan Kang Miftah sudah melanglang buana gitu, mengikuti Mm-mm. banyak perlombaan, meraih banyak kejuaraan yang saya pikir memang mental Kang Miftah ini sangat kuat sekali. Maka dari itu saya minta Kang Miftah untuk memberikan sedikit tips dan triknya untuk bagaimana kita generasi muda menaikkan atau bikin mental kita itu semakin berkembang gitu. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini sangat relevan juga dengan adanya mental itu akan membuat kita tahu passion kita dan sumber daya manusia kita meningkat gitu. Nah, kalau saya memang dari kecil itu sudah apa namanya? Banyak sekali diajarkan untuk mandiri. Dan ini salah satu cara agar mental kita itu sudah kuat dengan melewati badai-badai kehidupan yang akan datang. Orang tua saya mengajarkan saya bahwa untuk mendapatkan sesuatu tidak bisa dengan terus meminta. Kamu harus belajar untuk mendapatkannya itu dengan cara kamu sendiri. Itu berarti gini, mental itu dibangun dari keluarga. Ya, Mental itu dibangun dari keluarga. Kalau kita ada di keluarga yang bagus, pasti mental kita bagus. bagus. Kalau kita lahir dari keluarga yang toksik, maka mental kita juga pasti akan gampang down, Dan gak punya harapan dan lain sebagainya. Maka saya mengatakan bahwa terbentuknya mental saya pertama kali itu dari jasa keluarga saya gitu. Kemudian setelah itu saya berusaha untuk percaya kepada diri saya karena saya selalu melihat dari Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu bahwa manusia itu diciptakan dengan berbeda-beda, berbeda bentuk, berbeda kulit dan lain sebagainya. Dan ini membuat saya mental saya semakin kuat dan percaya pada diri saya. Berarti poin kedua adalah kita harus mempunyai ilmu. Ya, karena kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita akan tahu tentang bahwa kita itu spesial? Karena di dalam Islam, baik di dalam Islam maupun di dalam luar Islam, diajarkan bahwa kita itu makhluk yang indah, kita itu makhluk spesial, sehingga gak mungkin kita insecure. Dulu saya itu punya rambut jelek loh. Saya itu sampai dari kecil itu rambut saya jelek. Saya ketika dulu mondok di Baitul Hikmah Huruf Kuning, saya agak suka kalau ada teman saya yang buka peci saya karena saya malu. Berarti itu sebelum saya punya ilmu, sebelum saya tahu bahwa saya itu luar biasa. Dan saya juga punya kekurangan banyak. Saya sedikit saya tidak suka olahraga seperti cowok-cowok pada umumnya gitu kan dan lain sebagainya. Tapi saya bangga dengan diri saya. Karena masuk surga itu tidak diharuskan seperti itu gitu. Kenapa sih kita itu selalu pikirannya itu setak di situ. Laki-laki itu harus gini, perempuan itu harus gini. Padahal Islam tidak mengatakan seperti itu. Yang Islam katakan itu perempuan harus menutup aurat, laki-laki harus berpakaian seperti laki-laki gitu. Nggak seharusnya dituntut untuk seperti itu. Yang penting laki-laki bisa mencari nafkah, laki-laki bisa menghidupi keluarga dan istrinya dengan cara apapun gitu. Makanya saya dulu saya insecure dulu kayak saya punya rambut jelek, kulit juga nggak seperti kulit yang harus orang Indonesia itu kalau ganteng itu gimana sih kulitnya gitu kan itu. Dan saya juga jiwa saya seperti ini, tapi di situ saya tahu dari punya ilmu, kemudian
saya percaya pada diri saya bahwa saya itu spesial, sehingga di situ tingkat kepercayaan diri saya semakin kuat dan saya semakin yakin untuk mendapatkan apa yang saya mimpikan. Masih berarti ada 2 poin dari Kang Miftah. Yang pertama adalah memang kita butuh support dari orang terdekat kita, Iya, terutama dari keluarga yang keluarga. membantu mental kita agar lebih baik gitu. Karena memang ketika keluarga kita sudah ada bermasalah, mungkin ada yang broken home atau ada yang sudah tidak lengkap, ya mungkin bisa Membuat mental down mental juga. kita down juga gitu. Maka yang paling awal adalah keluarga kita gitu. Memang madrasah pertama selain keluarga adalah ibu intinya gitu. Ya, Intinya memang ibu gitu. Dan yang kedua adalah ya diri kita sendiri gitu. Kita harus mulai cinta kepada diri kita sendiri gitu. mental itu tumbuh dari Dari- kita percaya pada diri kita Ya. sendiri. Karena kalau kita tidak cinta ke diri kita sendiri, mau siapa lagi yang cinta gitu. Selain diri kita sendiri kan. Pacar belum tentu ya, Ya, belum soalnya tentu. banyak yang selingkuh juga. Mungkin mungkin dia cinta ke dompetnya saja. Iya. Gitu. Gitu. Ya intinya kita harus mulai cinta ke diri kita sendiri dan mulai seperti tadi, setelah kita cinta kita cari fashion kita di mana, baru kita kepakan sayap kita agar bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu intinya. Terima kasih Kang Miftah. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi bersama rekan-rekan excellent yang lain ya Kang Miftah, Iya. agar kita lebih santai juga setelah barusan kita membahas terkait mengapa alasan Kang Miftah mengambil judul ini untuk artikel, kemudian sudah memaparkan sedikit poin penting dari isi artikel ini. Selanjutnya kita ke sesi diskusi bersama, sharing session bersama rekan-rekan yang lain. Silakan dari rekan-rekan yang lain, takutnya ada yang mau bertanya. Oh, sudah ada yang mengacungkan tangan terlebih dahulu. Luar biasa ya Sangat- semangatnya. ya, sangat antusias sekali memang. Ya, beliau itu ya sama-sama dengan Kang Miftah orang yang hebat juga, keren. Insyaallah ya. Silakan untuk Taispi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Kedengaran. aman-aman. Ini realitas sekali dengan fakta yang terjadi di masyarakat gitu, bahwa ya kita punya fashion gitu ya. Kebanyakan itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, seperti kita mempunyai passion tersebut, kita mampu mengembangkannya, tapi ternyata dia tidak bisa jadi sumber penghidupan. Yang pertama itu, misalkan gitu ya. Terus yang kedua juga sekarang di era digital, terus di serba yang teknologi banyak gitu ya. Terus segala sesuatunya serba kita harus bisa gitu. Misal kayak kita desain harus bisa, database harus bisa, multitasking. Ya, kita harus punya kemampuan multitasking. Nah, terkadang saya yang merasakan gitu ya, di generasi seperti ini, kita tuh pengen punya passion yang dikembangkan di kayak benar-benar fokus satu bidang, tapi kita juga harus dipaksa untuk bisa dalam segala hal gitu, karena tuntutan zaman gitu. Dan itu kayaknya menjadi problem yang sangat menakutkan di era kita di usia segini gitu. Karena sebenarnya bukan tidak menemukan passion, tapi lebih kayak passion ini ada masa depannya nggak sih gitu sih menurut saya. Gimana tanggapan menurut Kang Miftah dan Kang Misbah mengenai realita ini? Mungkin mau yang lain langsung dilanjut atau kita bahas satu persatu? Maksudnya ya kita bahas kemudian kita diskusikan. Jadi nanti saling Oh, gitu. Baik, sebelum ke Kang Miftah, mungkin takut ada yang mau menjawab dari rekan-rekan yang lain juga terkait pertanyaan TSP. Yang pertama adalah bagaimana jika fashion kita tidak sesuai dengan yang keadaan di lapangan gitu. Ketika contoh fashion kita seperti tadi Kang Miftah, kita suka musik tetapi memang kita dari keluarga ajengan yang mungkin tidak mendukung ya Kang Miftah. Itu bagaimana? lebih ke gak mengeluarkan hasil kan ya. Jadi gak ada hasilnya untuk kehidupan gitu ya. Jadi kita punya passion nih, tapi passion ini untuk kehidupan kedepannya berguna apa enggak gitu. Gitu. Kayak mungkin kayak gitu. Ya, Terus kan zaman sekarang itu ya kayak TSB tadi, banyak tuntunan yang harus kita bisa gitu. Jadi otak ini sama perasaan ini banyak sekali cabangnya kayak gitu mungkin. Mungkin mau di Kang Miftah langsung dijawab, silakan terkait yang pertama terlebih dahulu, fashion yang tidak sesuai dengan hal di lapangan. Gini, dan saya katakan ini bukan ini ya, tapi biasanya hasil daripada tidak tercapainya passion itu kembali kepada menjadi guru gitu.
ini adalah solusi terbaik menurut saya. Tapi memang nanti guru bakal semakin banyak. Karena gini, biasanya kita contoh segala sesuatu kalau memang dia akan jadi ke depannya pasti akan sukses dengan passion dia. Contoh kita suka main bola, tapi kayak gak mungkin loh saya nanti jadi pemain timnas. Dengan sekarang gitu kan, saingan banyak, saya juga gak pernah ikutan latihan, di sini gak ada tempatnya gitu kan. Padahal passion saya di bola loh gitu. Nah, makanya pasti solusi terbaiknya saya jadi guru olahraga kayaknya deh. Gitu. Itu. Jadi kembali lagi kita cari yang dekat dengan itu, yang memang akan sesuai dengan hidup kita, gitu. Kemudian kalau seandainya apa namanya, ya kita juga banyak loh, bukan hanya satu passion dalam diri kita itu, dan kita harus tahu apa yang terbaik untuk kita. Saya juga studi kasusnya saya itu bisa nyanyi, bisa kadang saya itu bicara juga bisa gitu kan, ada sedikit punya bakat di public speaking. Dari kecil saya itu pengen menjadi Indonesia Idol. Saya pengen banget daftar Indonesia Idol, bahkan saya udah rencana mau berangkat ke Jakarta. Saya udah les musik ke guru musik di rumah, tapi orang tua gak ngizinin. Gitu. Dan saya punya plan B, ternyata saya harus jadi kiai. Akhirnya saya masuk pesantren. Oh, berarti dalam diri kita itu passion itu bisa menjadi loncatan tertinggi, bisa juga menjadi pembantu dalam kesuksesan kita. Artinya gini, saya jadi kiai juga bagus loh kalau saya sering sholawatan, gitu, dan lain sebagainya. Jadi jangan berfokus pada satu passion, karena kita itu pasti punya banyak sekali hobi dalam diri kita yang bisa dikembangkan, gitu. Berarti kita harus punya plan A, plan B gitu. Ketika mohon maaf passion yang satu memang tidak bisa kita jangkau. Dan memang untuk kehidupan kayaknya gak akan terlalu ini ya, apalagi kita contohnya hidup di desa dengan di kota kan bisa berbanding. Iya gitu. Makanya itu harus ada plan B gitu. Kemudian yang poin kedua terkait tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika fashion kita itu bakal bermanfaat nggak ke jangka panjang gitu. Contohnya kita punya fashion, tetapi suatu saat fashion kita itu bisa menghasilkan nggak untuk kehidupan kita atau kebutuhan kita, seperti itu. Saya yakin ketika kita punya ilmu, passion itu kan kalau udah menjadi darah kita, udah menjadi ilmu untuk kita, kayak kita itu udah jago di bidang itu, saya yakin sampai kapanpun akan bermanfaat. Gitu. Saya yakin. Saya selalu katakan kepada murid-murid saya, kamu kalau udah punya ilmu, mau jadi apapun kamu tidak akan nganggur. Makanya kalau kita ingin mengembangkan bakat kita, ayo lanjutkan gitu. Nanti juga Allah kasih loh kalau kita istiqomah gitu. Kemudian mengenai tadi masalah kita itu dituntut untuk bisa ini, bisa itu. Ya, dunia itu seperti itu. Cuman gini, harus ada yang dipentingkan. Rata-rata kita itu ada nih tuntutan ini itu, tapi kita gak tahu mana yang dipentingkan. Sehingga nantinya gak tahu juga mau jadi apa. Gitu. Gini, karena kita hidup di zaman digital, tentunya yang berhubungan dengan digitalisasi itu mesti bisa, dan saya sangat mendukung itu. Gitu. Pokoknya untuk hal-hal yang akan bermanfaat untuk kita dan kita harus bisa, itu harus bisa gitu. Jadi intinya jangan sampai setengah-setengah. Ya gitu, karena ya kita harus berusaha, meskipun ya kayak yang tadi poin pertama kang kita sampaikan, ketika fashion kita tidak bisa mendukung di lingkungan kita harus punya plan A dan plan B. Tapi jangan sampai plan A belum selesai kita udah menginjak ke plan B gitu. Intinya kita coba selesaikan dulu plan A. Ketika plan A memang sudah benar-benar tidak bisa, baru kita coba plan yang lain gitu. Karena generasi hari ini seperti yang tadi Kang Miftah sampaikan juga, banyak sekali tuntutan, banyak sekali kemauan, tetapi tidak ada yang selesai salah satu gitu. Karena Dan memang saya katakan gini, maaf ya. Tuntutan kalau di lingkungan kita banyak tuntutan, saya yakin itu cobaan. Iya. Jadi gini, saya itu punya cita-cita dari kecil sampai sekarang, dan tidak saya sepil gitu ya. Dan saya fokus ke cita-cita itu, dan saya sudah melewati banyak cobaan sampai sekarang. Dan ya saya lewati aja
gitu. Tapi tetap saya fokus pada tujuan saya yang satu itu gitu. Adapun kita ada ini, harus ini, harus ini. Iya, itu cobaan gitu. Kalau kita nanti tergoyah, kita gak nyampe sama tujuan pertama kita gitu. Dan itu kalau kita mampu melewati cobaan itu akan menjadi ilmu juga buat kita gitu. Dan itu akan ada hikmahnya bahwa Allah itu tidak akan ngasih apapun kepada kita itu sia-sia. Pasti suatu saat akan bermanfaat. Gini, saya dulu masuk pesantren di PPTQ. Baru masuk udah diangkat jadi pengurus. Mana pengurus itu kerjanya banyak banget. Capek gitu. Saya gak bisa ngetik, langsung disuruh ngetik. Saya searching di YouTube sampai saya belajar sendiri, dan ternyata sekarang kerasanya gitu. Ketika udah kuliah gitu kepake juga Oh ilmu iya ngetik bener gitu. Ternyata apa yang dulu dituntutkan oleh guru kepada saya itu sekarang bermanfaat. Tapi tidak keluar juga pada tujuan saya dulu. Dan saya tetap fokus pada tujuan saya ingin menjadi hafid Quran. Dan saya selesai Qurannya gitu. Qurannya selesai, tuntutan dari guru selesai, dua-duanya bermanfaat gitu. Nah, itu yang salah. Kebanyakan sekarang gini, ada tuntutan, mereka tergoyahkan dengan tuntutan, lupa lagi tujuannya apa gitu. Sehingga udah deh, ini gak rampung, itu apa lagi gitu. Itu yang salah gitu. Ya, berarti kita harus berusaha mulai fokus pada tujuan kita, kemudian kita coba selesaikan satu persatu. Jangan sampai semuanya dicobain, ya akhirnya nggak ada satupun yang selesai. Yang berhasil gitu. Oke, mungkin dari yang lain juga ada yang mau ditanyakan kembali. Mungkin tadi ya, karena kita kan harus punya satu tujuan. Kalau kita, yang saya takutkan ini, kita nih sudah masuk jadi mahasiswa, kita nih udah cari jurusan, kita nih udah belajar. Nah, tapi yang masih bingung ini, kita kalau udah kuliah, udah lulus kuliah, passion kita apa ya gitu. Jadi masih tujuan yang kita inginkan itu belum ada, passion juga belum dipercaya oleh diri sendiri gitu. Itu jadi bagaimana untuk cari passion terhadap diri sendiri itu. Jadi saya bisa ini nih, saya bisa ini, tapi passion yang lebih cocok untuk diri sendiri ini apa ya yang mau jadi tujuan utama. Yang masih bingung itu yang kayak gitu. Jadi udah tamat kuliah juga masih harus bagaimana ya, diri saya ini harus bagaimana gitu. Jadi masih bingung sekali. Jadi passion saya itu sebenarnya ada di mana sih? Iya gitu. Jadi masih banyak sekali ketakutan lah gitu. Jadi punya passion tapi tidak diakui oleh diri sendiri, mungkin kayak gitu ya. Karena tidak yakin untuk menjadi tujuan utama yang kayak tadi ya kami katakan. Udah tujuan utama aja yang diutamakan gitu kan. Tapi yang jadi pikiran saya, tujuan utamanya juga belum ada gitu. Jadi mau bagaimana? Kayak gitu. Kayaknya gini, antara perempuan dan laki-laki itu pasti berbeda. Karena laki-laki itu punya kewajiban menafkahi, kalau perempuan itu biasanya tergantung nanti suami gitu. Makanya kalau laki-laki tujuannya harus jarak panjang. Itu disebutnya kita harus punya capability yang bagus. Melihat sampai nanti akhir hayat kita seperti apa. Saya itu dulu pernah punya cita-cita yang jarak pendek. Saya ingin menjadi juara 1 tafsir bahasa Inggris tingkat nasional. Di situ saya menggebu-gebu, saya pengen masuk jurusan bahasa Inggris. Akhirnya gak cocok dengan passion saya. Karena itu juga tujuan pendek, padahal itu bisa dengan kursus gitu. Oh ternyata tujuan panjang saya itu saya di rumah sudah ada pondok, sudah disediakan oleh orang tua. Kemudian saya nantinya pasti harus ngajar. Oh berarti saya harus punya ilmu manajemen dan keguruan. Oh di situ passion saya. Karena nanti sampai akhir hayat saya akan di situ gitu. Itu yang dimaksud, kita harus tahu dulu tujuan panjang dan pendek kita. Jangan sampai kita salah. Kalau seandainya untuk tujuan pendek, kemudian kita ngambil dengan alih-alih dengan tujuan panjang, dengan sistem tujuan panjang, akan salah nantinya. Gitu. Untuk perempuan sih gitu, Teh. Kalau memang perempuannya nanti mau hidup sendiri, baru. Tapi kayaknya kebanyakan perempuan itu, ya itu, mereka itu tidak bisa menentukan itu. Yang penting sekarang sesuai dengan hobi aja. Kalau kuliah juga, kayak saya itu sukanya ini gitu. Gak bisa kayak harus
menentukan jauh, soalnya takutnya ya itu kalau perempuan nggak bisa diprediksi. Berarti kalau untuk perempuan nggak bisa diprediksi. Iya, susah. Iya, banyak juga yang S1 akhir-akhirnya jadi ibu rumah tangga kan. Ya. Karena suami gitu. Ya. Dan juga mungkin memang sifat juga ya Kak Miftah, ketika wanita itu mungkin banyak pertimbangan Ya. gitu. Mungkin dia Kalau di dalam Iya. hadis itu kamala minal rijali katsir walam yakmul minan nisa illa asyatu bintu fir'aun wa maryamu illa asyatu fir'aun wa maryamu bintu imron. Jadi wanita itu semuanya gak sempurna. Mohon maaf ya, tapi emang ini betul. Karena wanita itu punya emosi, akalnya juga dikit gitu. Kalau laki-laki yang sempurna itu banyak gitu. Kecuali siapa yang sempurna, hanya dua aja, satu Siti Asyah dan kedua adalah Siti Maryam. Tuh. Makanya wanita itu tidak bisa menjadi pemimpin, gak ada nabi dari wanita. Jadi memang yang wanita suka banyak pertimbangan juga ya Teh, karena mungkin emang jiwanya dan juga emang jiwanya yang perasa gitu, kayak Iya. aduh mau yang mana nih, akhirnya nggak ada satupun yang dicobain gitu. Ya gak apa-apa, nanti juga gak akan jadi kepala keluarga juga, gak Ya. apa-apa gitu. Kecuali ya udahlah. Dan mungkin berbeda juga sama kalau laki-laki kan emang kadang kayak kita jebret aja Iya. gitu, meskipun kadang emang salah konsep gitu, tapi untuk mengambil tindakan antara wanita dan lelaki pasti lebih cepat lelaki, karena Iya. dia berpikirnya mungkin lebih kayak jauh jauh Kalau dan laki-laki itu jauh banget gitu. seperti itu. Ada lagi dari yang lain? Udah. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu juga sudah cukup lama kan, Iya. kita berbicara cukup panjang sekali, dan ya mungkin di lain waktu kita bisa berbincang kembali Mudah-mudahan, terkait materi-materi yang lain dan juga pembahasan lain yang memang kita harus diskusikan itu gitu. Mungkin itu saja diskusi pada kali ini. Diskusi yang sangat seru sekali, perbincangan yang sangat asik sekali bersama Kang Miftah dan juga rekan-rekan excellent yang lain. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali di diskusi yang lain bersama dengan tema-tema yang asik dan seru lagi. Mungkin itu saja dari saya sekaligus moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.